Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita yang pertama ini kita akan membahas beberapa istilah terkait persamaan linear maupun sistem persamaan linear. Nah, kita mulai dari definisi persamaan linear, di mana dikatakan bahwa suatu persamaan itu disebut sebagai persamaan linear jika persamaan tersebut dapat kita nyatakan ke dalam bentuk seperti ini. A1x1 tambah A2x2 dan seterusnya hingga AN/XN sama dengan B, di mana A1, A2, AN sampai AN dan juga B itu haruslah merupakan konstanta atau dia harus merupakan bilangan real. Dan selanjutnya A1, A2, A3 dan seterusnya hingga AN yang juga kita kenal dengan istilah koefisien atau merupakan faktor konstan dari variabel, itu tidak boleh semuanya bernilai 0. Nah, dalam bentuk umum ini X1, X2 dan seterusnya hingga Xn itu disebut sebagai peubah atau variabel dalam persamaan linear yang kita miliki. Sehingga jika kita melihat suatu bentuk aljabar, selama kita masih bisa ubah ke dalam bentuk ini, maka bentuk tersebut adalah merupakan persamaan linear. Misalkan saya beri contoh, akar pangkat 3 dari 5x tambah misalkan V per 2 kurang log 8 basis 2 Y sama dengan akar 5. Anggaplah seperti ini. Nah, bentuk ini masihlah merupakan persamaan linear karena kita masih dapat bentuk ini ke bentuk seperti bentuk umum di atas. Saya dapat tuliskan, kita dapat tuliskan dia seperti ini, kurang log 8 basis 2. Ini terlalu sederhana ya, tidak apa-apa. Y sama dengan akar 5 kurang V per 2. Nah, dimana kita ketahui ini adalah bilangan real. Ini juga 3 ya, juga merupakan bilangan real, dan ini juga akan menghasilkan bilangan real. Sehingga bentuk ini masihlah disebut sebagai persamaan linear. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk umum ini A1x1, A2x2 dan seterusnya sampai sama dengan B. Jika B pada bentuk umum tersebut bernilai 0, jika B bernilai 0, maka persamaan linear ini disebut sebagai persamaan linear yang homogen. Baik, kita lanjut ke bahasan selanjutnya mengenai sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear ini merupakan kumpulan dari satu atau lebih persamaan linear yang memiliki atau mengandung peubah yang sama. Kita perhatikan bentuk umum ini ada M, ada sebanyak M persamaan, dan setiap persamaan tersebut merupakan persamaan linear, dan masing-masing persamaan itu ternyata memuat variabel yang sama, yaitu X1, X2 hingga Xn. Maka sistem ini juga merupakan sistem persamaan linear. Oh ya, jika dia merupakan sistem persamaan linear atau merupakan satu sistem persamaan linear, maka X1 yang berada pada persamaan pertama itu sama dengan X1 yang berada pada persamaan kedua dan seterusnya hingga persamaan ke M. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham lah dengan ini. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai solusi dan himpunan solusi dari suatu persamaan linear atau suatu sistem persamaan linear. Di mana solusi dari suatu persamaan linear dengan n peubah itu dapat dituliskan sebagai n bilangan terurut yang memenuhi persamaan tersebut.
atau jika dia merupakan solusi dari suatu sistem persamaan linear, maka n bilangan tersebut juga memenuhi semua persamaan yang ada pada sistem persamaan tersebut. Misalkan ini 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, ini contoh sederhana. Kita ketahui bahwa persamaan ini merupakan persamaan linear. Dan jika saya misalkan mensubstitusi nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 1, maka bentuk ini akan bernilai benar. Sehingga saya ketahui bahwa 1,1 itu merupakan solusi dari 2x tambah 3y sama dengan 5. Sama halnya jika x-nya sama dengan 0, kemudian y-nya sama dengan 5/3, ini juga akan menghasilkan nilai yang atau membuat persamaan ini benar jika nilai tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan, sehingga 0,5/3 juga merupakan solusi dari 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, tapi misalkan saya membentuk persamaan lain, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 5. Nah, di mana ini persamaan kita yang pertama, ini persamaan kita yang kedua. Persamaan yang kedua ini juga memiliki solusi tersendiri. Misalnya, ya x sama dengan 1, y sama dengan 1 juga. Ini akan benar-benar. Atau x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 5/2, dan lain-lain. Ini akan membuat persamaan ini bernilai benar. Nah, solusi jika kedua persamaan tersebut kita bentuk dalam suatu sistem persamaan linear, maka yang menjadi solusi dari sistem tersebut hanyalah yang merupakan solusi dari persamaan pertama, sekaligus juga merupakan solusi dari persamaan kedua. Untuk daya dalam hal ini yang sudah teramati adalah 1,1. Ini karena 1,1 memenuhi persamaan pertama maupun persamaan kedua, maka 1,1 ini kita kenal sebagai atau kita sebut sebagai solusi dari sistem persamaan linear yang memuat dua variabel ini. Selanjutnya ada juga yang kita istilahkan sebagai himpunan solusi dari suatu persamaan atau dari suatu sistem persamaan, di mana himpunan solusi tersebut adalah kumpulan atau suatu himpunan yang memuat semua solusi dari persamaan atau sistem persamaan tersebut. Kita lihat misalkan kalau kita fokus pada persamaan pertama, ternyata 1,1 itu bukan satu-satunya persamaan linear yang bukan satu-satunya solusi dari 2x tambah 3 sama dengan 5. Masih ada 0,5/3. Masih ada juga 5/2,0 misalkan. 5/2,0 dan lain-lain. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, jika kita himpun semua solusi dari persamaan tersebut, maka akan kita peroleh himpunan solusi atau himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Lebih lanjut kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang posisi relatif garis dan bidang dalam sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa garis dan bidang? Karena ternyata ini teman-teman saya rasa sudah tahu juga, bentuk umum persamaan kita AX tambah B sama dengan C ini pada SPLDV misalkan, pada SPLDV, pada sistem persamaan linear 2 variabel. Jika kita gambarkan atau nyatakan himpunan semua solusi dari persamaan tersebut dalam grafik, maka akan terbentuk garis lurus.
Sehingga garis lurus ini tak lain sebenarnya merupakan kumpulan dari titik-titik solusi dari satu persamaan. Dan ini garis lain itu merupakan kumpulan dari titik-titik solusi dari satu persamaan lainnya. Anggaplah dx tambah EY sama dengan F. Ini persamaan dalam X dan Y ya. Nah, posisi relatif dari garis-garis ini kan akan membentuk garis ya. Tergantung garisnya akan bergantung pada nilai parameter A, Y, dan C. Nah, ini juga akan membentuk garis. Tapi secara umum ada 3 kemungkinan posisi antara kedua garis tersebut dalam diagram Cartesius. Yang pertama bisa jadi seperti gambar pertama, di mana tidak ada perpotongan sama sekali antara kedua garis solusi dari himpunan dari persamaan garis 1 dan persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga ya dalam hal ini tentu tidak ada solusi dari sistem persamaan linear kita. Kemudian ada kemungkinan kedua, kemungkinan lain, di mana kedua representasi grafik dari persamaan linear kita itu berpotongan pada satu titik di sini. Artinya ada satu nilai tertentu, ada satu titik tertentu yang merupakan solusi dari persamaan 1 dan juga merupakan solusi dari persamaan 2, sehingga jika kedua persamaan tersebut membentuk sistem, maka titik ini anggaplah anggaplah alfa, beta itu merupakan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga ini coincides, atau dia berimpit. Dalam hal ini maka semua titik yang berada pada garis ini itu semuanya merupakan solusi dari sistem persamaan linear kita. Artinya ini memiliki tak terhingga banyaknya solusi, ini memiliki satu solusi dan ini tidak memiliki solusi. Lanjut pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel itu kan terdiri dari persamaan linear dengan 3 peubah. Sehingga jika dia digambarkan secara geometris, maka masing-masing persamaan akan membentuk bidang. Jadi ini anggaplah ini dari persamaan 1, ini dari persamaan 2, dan ini dari persamaan 3. Nah, sama halnya dengan saya tuliskan begini ya, 1x1 2x2 tambah 3x3 sama dengan B misalkan. Nah, kembali lagi bahwa posisi dari bidang ini itu akan sangat bergantung dari nilai A1, A2, A3 dan B1 dari nilai-nilai parameter tersebut. Akan tetapi hanya ada setidaknya 8 kemungkinan lah dari sistem kemungkinan posisi dari representasi bidang dari masing-masing persamaan. Jika kasusnya seperti ini, artinya tidak ada pertemuan antara ketiganya, maka tidak ada solusi. Ini juga ada 2 yang sejajar, kemudian 1 yang memotong keduanya, juga tidak ada solusi karena tidak ada pertemuan dari ketiga bidang itu secara bersamaan. Nanti lebih lanjut akan dibahas di materi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.